Baiklah pemirsa PAL TV, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Palembang, Bapak Yuda Fardiansyah, untuk membahas lebih lanjut terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan di Kota Palembang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yuda, apa kabarnya hari ini Pak? Pak, mohon izin Pak, suaranya tidak ada Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang juga Pak. Ini suaranya udah aman Pak. Baik Pak, untuk kita mengawali perbincangan pada siang hari ini, bisa Pak dijelaskan bagaimana kondisi jalan di Kota Palembang saat ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kondisi Pak. Jalan di Kota Palembang saat ini sudah relatif sangat baik Mbak. Jadi kalau berbicara jalan ada kondisi mantap. Di kondisi mantap kurang lebih sekitar 84%. Sisanya rusak ringan dan sedikit rusak berat. Iya Pak, kalau tadi sudah Bapak jelaskan secara kondisi umum Pak, kalau dari total luasan jalan di Kota Palembang itu berapa persen yang masih membutuhkan perbaikan Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara jalan, nggak berbicara luasan kalau secara teknisnya. Iya Pak. Jadi di Kota Palembang yang merupakan jalan kewenangan kota, itu ada 1.255 ruas. Dengan panjang 690 km. Dari panjang dan total ruas jalan tadi, sesuai apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita memiliki kondisi jalan mantap 84%. Artinya kurang lebih di 16% masih adanya rusak berat dan rusak ringan. Tetapi kondisi terupdate dari data yang ada, rusak berat kita di bawah 10%, kurang lebih sekitar 8%, gitu. Berarti untuk jalan yang rusak itu berada di 8% ya Pak. Nah Pak, masyarakat kan sekarang kan bingung Pak, bagaimana belum tahu soal status jalan. Ada jalan negara, provinsi, dan kota nah Pak. Nah khusus untuk jalan kota di mana saja lokasinya dan berapa total luasannya Pak? Boleh dijelaskan Kalau, Pak? Iya, nggak apa. Jadi ada 3 kewenangan atau pemangku jalan di Kota Palembang. Yang pertama jalan negara, ya. Jalan nasional itu yang memiliki kewenangan atau pemangkunya adalah Balai Jalan Nasional, Mbak. Yang kedua jalan status jalan provinsi, tentunya pemilik atau pemangku kewenangannya adalah Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, pemerintah Kota Palembang ini sebenarnya ada 2. Yang pertama jalan kewenangan Bina Marga, yaitu Dinas PUPR. Terus ada jalan lingkungan, itu kewenangan daripada Dinas Perkintan Kota Palembang. Nah, kalau saya mau jelaskan satu persatu, saya bacakan ada 1.255 ruas. Gimana? Saya kira terlalu panjang. Nah, jadi di Kota Palembang sendiri, 1.255 ruas jalan itu tersebar di 18 kecamatan, ya. Artinya jalan di Kota Palembang ini merupakan jalan kelas 3 yang memiliki kemampuan untuk menopang beban 8-12 ton sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten kota. Saya kira begitu Mbak. Ya Pak, kalau kita sudah tahu tentang sebaran luas jalan di Kota Palembang itu 1.250 ya Pak yang Bapak bicarakan tadi, betul ya Pak? Nah Pak, kalau betul. Ya Pak, kalau misalkan kita bicara soal luasan itu Pak, apa Pak prioritas utama yang dilakukan Dinas PUPR dalam perbaikan dan juga pemeliharaan jalan di Kota Palembang saat ini? Oke, jadi saya luruskan jumlah tepatnya sekarang sesuai dengan SK Wali Kota nomor 388 tahun 2024, itu ruas jalan di Kota Palembang berjumlah 1.255. 1.255. Dengan panjang 690 kilo. Untuk program kegiatan, sebenarnya tiap tahun Dinas PUPR, khususnya bidang Bina Marga, selalu melakukan kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan juga pembangunan. Tetapi didominasi oleh kegiatan pemeliharaan, Mbak. Nah, terkait yang kemarin saya singgung dikit, kondisi jalan di Pasar 16. Banyak faktor yang menyebabkan jalan rusak. Mungkin masyarakat awam pun tahu, salah satunya
yaitu air, genangan air. Artinya di sini terkait dengan drainase. Di sekitar Pasar 16, masyarakat Palembang pun tahu kemarin kita ada kegiatan pembangunan jaringan IPAL ya, yang sudah selesai. Nah, setelah selesai ada ruas-ruas yang terdampak. Alhamdulillah di tahun 2023 Pemkot mendapatkan juara 2 nasional penanganan jalan. Nah, jadi dari kementerian kita mendapatkan hadiah kurang lebih 30 miliar untuk dibangunkan infrastruktur jalan. Jadi kalau kemarin yang rusak-rusak sangat parah itu sudah dibenahi, Mbak. Nah, tapi ada titik-titik yang belum tersentuh. Mungkin ke depan kita akan usulkan ke pusat lagi untuk perbaikan. Juga akan kita laksanakan perbaikan dengan dana APBD. Masih banyak ya Pak daerah-daerah yang atau jalan yang rusak itu belum diperbaiki ya Pak? Memang untuk jalan-jalan yang sifatnya rusak minor, kita ada dana pemeliharaan. Tambal sulam ya, kalau ya masyarakat taunya tambal sulam. Rusak dikit langsung diaspal kan. Untuk yang kurang dari 20 meter, 30 meter kita cor. Tapi untuk ruas-ruas yang panjang atau perlu di lapis ulang aspal atau kita harus beton lagi dengan kondisi yang rusaknya cukup panjang, harus dengan kegiatan proyek, artinya bisa dengan kontraktual atau penunjukan langsung. Kalau di tahun ini kurang lebih kegiatan di bidang bina marga ini ada nilai untuk APBD di kisaran 140 miliar, Mbak, lebih dari 140 miliar. Dengan total kegiatan di 443 paket. Langsung saya contohkan, salah satunya di Kecamatan Sukarame itu di ruas jalan Dani Effendi. Kan itu agak parah tuh rusaknya. Kita ada kegiatan di situ, kegiatan kontraktual. Terus juga di Inspektur Marzuki, Pak Jo, ada juga. Selain daripada dana APBD, kita juga mendapatkan bantuan gubernur. Tahun ini alhamdulillah kita mendapatkan bantuan gubernur khusus untuk bidang bina marga itu nilainya 34 miliar dengan total kegiatan 21 kegiatan. Selain dana APBD dan Banggup, kita juga mendapatkan bantuan dana bagi hasil sawit, DBH sawit. Tapi tahun ini agak kecil ya, karena itu kan dana dari pusat, kita hanya dapat 1,8 miliar. Turun dari tahun kemarin, lumayan hampir 10 miliar kita dapat, gitu. Ya Pak, kalau kita bicara soal anggaran Pak, berarti sudah ada anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Nah Pak, untuk dari pengawasan Dinas PUPR sendiri seperti apa Pak? Untuk melakukan pengawasan agar jalan itu tidak rusak dengan cepat Pak? Oke, jadi kalau dari Dinas PU, kita melakukan pekerjaan tentunya sesuai dengan standar. Artinya pengawas dari Dinas PUPR melakukan pengawasan mulai dari titik nol pekerjaan sampai dengan selesai. Memang kita ada mengalami sedikit kendala, sebenarnya perlu edukasi ke masyarakat. Contoh Mbak ya, kita baru melakukan pengecoran. Ya, menurut teknis sesuai dengan spesifik teknis, tentunya tidak boleh langsung dilewati kalau 2-3 hari. Kita harus menunggu paling tidak 28 hari atau masa pemeliharaan betonnya, mutu beton sudah tercapai. Nah, itu salah satu kendala lah di lapangan. Pak Wali Kota pada saat meninjau kegiatan itu selalu itu mengedukasi warga. Ya, tolong Dinas PU, pemerintah Kota Palembang dibantu untuk menjaga paling tidak di proses pelaksanaan masyarakat tertib, jangan dilewati dulu kalau belum umur beton sampai, ya kan? Salah satunya mungkin perlu juga masyarakat paling tidak membantu terkait dengan pembersihan drainase, karena musuh jalan ini, ya apalagi aspal itu air Mbak. Kalau sudah kena air, udah
susah Hancur ya, susah Pak? kita ngomongnya. Hancur. Sebagus apapun mutunya, memang tidak bisa ditoleransi untuk drainase memang harus baik gitu loh. Jadi untuk meminimalisir kerusakan itu seperti apa Pak? Agar masyarakat itu dapat menjaga kualitas jalan itu? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, pertama pada saat pelaksanaan khusus konstruksi beton, tolong masyarakat jaga, jangan dilewati sebelum masa umur beton tercapai. Paling tidak 3 minggu benar-benar ditutup, masyarakat sadar bahwa dengan dia menjaga nanti kualitas jalan akan baik dan bisa termanfaat sesuai dengan rencana atau mutu rencana kita, gitu Mbak. Iya, seringkali kan banyak Pak jalan baru yang diperbaiki itu langsung rusak tiba-tiba ya Pak di lokasi jalan yang diperbaiki. Iya Pak. Ada di beberapa titik, apalagi kegiatan yang pengaspalan ya. Hari ini kita aspal, ternyata malam turun hujan, ya kan? Di titik yang tergenang air itu tidak akan makan waktu yang lama, 2-3 hari juga rusak Mbak. Iya betul sekali Pak. Iya, kalau beton mungkin agak lama proses rusaknya, tapi harus tetap kita kedepankan drainase. Jadi salah satu program sekarang ya dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam ialah jalan mulus memang, jamu. Makanya Pak Wali intens Mbak ya, kemana-mana. Apalagi sudah ada pengaduan di medsos kan, ya. Kegiatan pemeliharaan kita laksanakan secara spontan untuk yang benar-benar urgent Mbak. Artinya pengaduan masyarakat melalui medsos atau langsung via telepon ke dinas kami. Akan kami tindak lanjuti langsung, ya. Berarti untuk pelaporannya sendiri itu dari media sosial dan juga langsung telepon ya Pak? Iya, jadi kami menerima dari medsos, ada yang telepon informasi dari masyarakat, selain ada petugas kami namanya penilik jalan, yang kerjanya hari ke hari itu keliling Mbak. Jadi dia pakai jadwal. Dibagi beberapa tim untuk mensurvei, jalan situ lubang, itu yang kami lakukan hari demi hari secara reguler. Nah, selain itu juga tadi yang sifatnya laporan dari media gitu loh, kita tanggapi langsung, ya begitu. Ya Pak, kalau kita bicara soal teknologi Pak, yang pasti apakah ada teknologi atau metode baru yang digunakan dalam perbaikan jalan agar lebih efisien dan berkualitas Pak? Sebenarnya kalau teknologi itu ada. Kita mengerjakan kegiatan konstruksi ini kan panduannya jelas Mbak. Adanya Permen PU tentang standarisasi untuk kebinamargaan. Di situ memang sudah kegiatannya harus mengacu dengan spesifikasi teknis SNI, artinya sudah standar nasional Indonesia. Kalau berbicara teknologi, untuk jalan yang mau langsung dilewati pun ada teknologi namanya fast track. Tetapi memang lagi-lagi biayanya sangat tinggi. Itu kegiatan yang dilaksanakan di Pasar 16 Ilir, itu kan oleh Kementerian PU. Karena kita hanya menerima manfaat, jadi yang mengerjakan dari kawan-kawan balai jalan, mereka saja tidak menggunakan teknologi fast track, tetap menggunakan beton biasa. Tapi berstandar SNI, artinya mengikuti standar Bina Marga. Gitu. Pak, kalau kita bicara singgung sedikit soal prioritas dan juga strategi, Pak, yang pasti ada hambatan ya, Pak. Apa tantangan terbesar dari Dinas PUPR sendiri untuk menjalankan kasus tersebut, Pak? Boleh secara didetailkan lagi, Pak? Kami sebenarnya kalau di lapangan itu hanya terkendala masyarakat yang kurang sadar. Kurang peka kalau ya misalnya, Pak untuk... Iya, kurang peka. Repot, kita jaga ya. Ya. Masa 24 jam? Malam kan pasti nggak kejaga kita. Kadang-kadang pernah, pagi-pagi lihat, ini sudah ban mobil. Nah itu kan, kesadaran masyarakat itu yang edukasi terus. Tapi sekarang sudah lumayan,
Pak Wali kan meminta juga Dinas Perhubungan memang pada saat PU bekerja harus standby menjaga camat, ya RT untuk membantu proses pemeliharaan jalan sampai dengan mutu beton yang diharapkan dapat tercapai. Kalau aspal oke, Mbak, sudah di layer 1 jam lewat, silahkan. Iya. Tapi ini tadi musuh aspal satu, air. Ya soalnya kalau misalkan itu baru di aspal itu pasti bisa dilewati ya Pak, karena saya juga sering lewat tempat jalan yang sudah diperbaiki itu langsung dilewati. Benar, kalau aspal memang begitu, dia bisa langsung dilewati, dan memang beton itu kan sebenarnya nanti pun setelah beberapa tahun akan kita lapis aspal juga, karena kan beton sifatnya rigid, kaku. Kalau aspal kan dia fleksibel, enak kalau ban mobil pengendara itu kan motor mobil enak lewat. Kalau di beton terasa kan kurang nyaman lah ya. Nah. Yang pasti banyak dampak dari perbaikan jalan itu Pak. Aktivitas juga lancar, aktivitas masyarakat. Dan juga peran serta masyarakat itu untuk mendukung perbaikan dan pemeliharaan jalan tentunya Pak. Agar masyarakat lebih peka lagi dan peduli terhadap perbaikan dan pemeliharaan jalan itu sendiri. Betul ya Pak? Setuju, saya setuju itu. Setuju. Karena kita kan perlu waktu itu ya Pak untuk melakukan perbaikan itu sendiri. Iya, kami kan kalau yang di daerah-daerah pinggiran, kami masih sering melakukan pemeliharaan dengan beton. Contoh di sekitar Sukarami, Talang Jambi, itu kan rata-rata kita beton. Kalau yang sudah pondasi jalannya mantap, baru kita aspal gitu. Kalau di kota, kan program Pak Wali juga penataan wajah kota kan? Iya. Bisa dilihat, lumayan lah, sudah rapi jalan di kota. Tentunya sekarang kan kita wajibkan untuk di RAB kita itu menyiapkan langsung line jalan, marka jalan. Jadi jalan itu benar-benar sudah standar untuk dipergunakan oleh pengguna jalan. Pak Yuda, kalau boleh tahu misalkan masyarakat ada yang melakukan pengaduan atau pelaporan secara langsung lewat telepon dan juga media sosial, bagaimana Pak misalkan ada jalan yang butuh perbaikan tapi tidak ada pelaporan dari masyarakat sendiri Pak? Nah itu, petugas kami selalu keliling kan, selalu keliling. Apabila ditemukan jalan-jalan yang harus dibenahi tanpa laporan masyarakat, kami langsung tindak lanjuti. Tapi kami pastikan dulu, misalnya di ruas jalan katakanlah di Talang Betutu ya, kami lihat dulu, oh di jalan ini ada tidak kegiatan kontraktualnya, ya kan? Kalau ada, kapan pelaksanaannya? Kalau memang membutuhkan tindakan langsung, artinya urgent ini, masyarakat sudah banyak mengeluh, atau malah kadang-kadang kita ini kan masyarakat sudah jatuh, makan korban, nanti baru diviralkan. Sebenarnya gimana Mbak ya? Bagusnya kan laporkan dulu, sudah rusak, nggak usah nunggu korban lah. Masyarakat yang melihat silahkan menginformasikan itu. Ke kami ada, di IG kami ada, Pak Wali juga sangat respon, ya kan? Pak Wawako juga begitu. Kami pokoknya siap asal ada informasi selain daripada kegiatan reguler kami. Artinya kami juga tanpa itu kami keliling Mbak, tugas kami ke 18 kecamatan. Tetapi terus terang saja, sesuai dengan apa yang kita bahas di awal, ada 3 kewenangan. Jadi kadang-kadang, lu kok itu nggak langsung ditindaklanjuti oleh PU Kota. Kebetulan di ruas jalan nasional, tapi tetap saya selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR berkomunikasi dengan Balai, dengan Satker Metropolitan, dan alhamdulillah tidak ada kendala sampai saat ini. Teman-teman dari Balai, dari provinsi responnya cepat, gitu. Dan juga untuk masyarakat boleh melakukan pelaporan secara langsung melalui media sosial dan juga telepon ya Pak, agar tidak ada korban jiwa lagi untuk melakukan perbaikan jalan rusak itu ya sendiri ya Pak. Iya. Dan betul. juga dari Dinas PUPR atau pihak terkait itu melakukan pengawasan secara langsung di lapangan agar mereka bisa tahu, bisa melihat juga bagaimana kondisi jalan di Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang itu sendiri ya Pak. Betul ya Pak? Iya, betul. Kami ini Mbak, kalau misalnya pelaporan pagi, kadang-kadang siang sudah kami tindak lanjuti. Tentunya kalau aspal kan kami harus menunggu produksi dulu atau kami goreng manual dulu, tapi segera kami tindak lanjuti. Paling tidak malam, kadang-kadang malam lembur pekerja kita kan. Ya. Ya,
demi kenyamanan pengguna jalan. Mudah-mudahan ke depan juga kalau bisa tidak ada lagi, Mbak, yang korban. Tidak ada korban jiwa lagi ya, Pak, untuk selanjutnya. Semoga tidak ada lagi. Baik, Pak, untuk pertanyaan terakhir, Pak, untuk menutup pertanyaan kita hari ini, boleh, Pak, disampaikan harapan Bapak mengenai kasus tersebut, Pak? Harapan tidak ada korban, ya? Ke masyarakat, ya? Ya, betul sekali. Kami meminta masyarakat untuk membantu tertib saja apabila ada kegiatan pemeliharaan jalan, artinya mau itu konstruksi beton maupun aspal, apalagi beton, mohon masyarakat paham bahwa beton butuh umur untuk mencapai kondisi yang maksimal, agar konstruksinya bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Sehingga kata orang tuh, kok di situ, di jalan itu lagi. Nah itu kami rasanya gimana? Padahal akibat tadi, masyarakat yang kurang sabar, belum waktunya udah dilewati. Artinya konstruksi tersebut nantinya tidak sesuai harapan umur rencana yang kita sudah program. Saya kira itu aja, Mbak, harapan tentunya saya untuk masyarakat. Tentunya kita banyak lebih peka lagi ya, Pak, terhadap kepedulian pemeliharaan jalan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Yuda Fardiansyah selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Palembang atas penjelasan yang sangat informatif sekali pada siang hari ini, Pak. Semoga berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat berjalan optimal sehingga masyarakat bisa menikmati infrastruktur jalan yang lebih baik dan nyaman. Baik, terima kasih, Pak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Siang.